Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Pada dahi mereka tertulis nama anak domba dan nama bapaknya. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat, sungguh anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Pada dahi mereka tertulis nama anak domba dan nama bapaknya. Lalu aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu bunyinya seperti permainan kecapi. 144.000 orang itu menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk serta tua-tua. Tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain ke 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Merekalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti derma. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang apakah hartaku. Dalam Lukas 21 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Nah, yang pertama kali muncul dalam benak saya ketika membaca perikop hari ini yaitu seorang janda dari kalangan bawah secara materi. Namun ia berani memberikan hartanya dengan membiarkan dirinya semakin kekurangan. Namun ketika saya merenungkan lebih dalam, ada sesuatu yang jauh lebih bernilai dari sekedar harta. Secara materi ia kekurangan, namun secara rohani ia sangat berkelimpahan akan rahmat Allah yang membuahkan kemurahan hati yang besar dalam dirinya. Janda itu memberi bukan karena memiliki harta yang bisa diberikan, namun karena memiliki kemurahan hati dan belas kasih yang besar, sehingga tidak masalah baginya jika materinya yang hanya sedikit, ia berikan seluruhnya. Hal ini karena hartanya diletakkan dalam hati yang penuh belas kasih. Itulah kekayaan yang terus ia lipat gandakan dengan cara berbagi sehabis-habisnya. Kebaikan itu akan terus menular kepada orang lain, sehingga kebahagiaan surga dapat dialami oleh banyak orang di dunia. Mari kita belajar dari perikop hari ini dengan memaknai apakah kebahagiaan yang kita letakkan dalam standar hidup sudah sejalan dengan tujuan yang Tuhan inginkan, yaitu hidup bahagia menjadi bagian keluarga kerajaan-Nya. Ya Tuhan Yesus, selidiki hatiku dan mampukanku melakukan perintah-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabda-Mu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri.
Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.